sallallahu alaihi wasallam qala syarru ma fir rajuli syuhun hali' wa jubnun khali' wa lam yadra min tilka sifatil dhamimah illa al-musallun ad-daimun ala salatihim fi awqatiha al-mulazimuna laha fa innaha hawwalathum min at-tiba'i sayyi'ah ila at-tiba'il hasanah wa tawwarathum fi aqwaril kamalati wal fadail. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan di dalam kitab Khasaisil Ummah Muhammadiyah karangan daripada Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, membahas tentang keutamaan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam yaitu keutamaan salat. Kenapa? Karena kata beliau bahwasannya salat ini bisa yaitu mendidik sekaligus memperbaiki seorang hamba dari sifat-sifat tercela. Jadi yang namanya manusia lahir ke alam dunia kagak langsung semuanya baik, gak ada. Emang udah dari dulunya kita ini punya tabiat kurang baik. Ada sifat-sifat yang kurang bagus di dalam diri kita. Ada sifat-sifat yaitu tercela di dalam diri kita, yang mana apabila kita melaksanakan ibadah sholat, nanti sholat tersebut akan sekaligus mendidik kepada kita dan memperbaiki kita daripada sifat-sifat yang tidak terpuji tadi. Kenapa bisa seperti itu? Memang sudah begitu dari dulunya. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta manusia sekaligus alam semesta itu udah menciptakan manusia dari setelan pabriknya udah begitu. Ibaratnya nih kita beli HP baru setelan pabrik, belum ada aplikasi macam-macam itu udah. WA kagak bisa, email aja kagak ada, semuanya masih kosong. Jadi ibaratnya ini HP belum ada kartunya sama sekali. Nah ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang setelan pabriknya seperti itu. Di dalam surat Al-Ma'arij Allah secara gamblang menjelaskan dari ayat 19 sampai 23, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Seperti apa keluh kesahnya? Idza massahu syarru jazua. Manusia itu kalau udah ketimpa kesusahan, sesuatu yang kagak enak, langsung jazua. Ngapain? Ngeluh. Pasti ngeluh. Tapi sebaliknya, wa idza massal khair manu'a. Tapi kalau udah dapat kebaikan, dapat rezeki, dapat sesuatu yang enak, wah udah, yang ada apa? Manu'a. Dia menahan, dia kikir, dia bakhil. Illal musallun, kecuali orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala yang sholat. Yang seperti apa sholatnya? Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mana mereka di dalam sholatnya itu senantiasa tetap setia menjalankan walaupun keadaannya seperti apapun. Gak pernah dilepas itu yang namanya sholat. Di sini Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ingin menjelaskan bahwasannya manusia kalau sudah tertimpa sesuatu hal yang tidak enak, sesuatu hal yang susah, itu langsung bertambah yang namanya kegelisahan dia, yang namanya kebetean dia, yang namanya keluh kesah dia. Yang namanya manusia kalau dapat susah, jangan temennya, sekampung bisa tahu. Nggak puas sekampung dia naik status WA, gua lagi bete nih. Apalagi kalau udah yang namanya kurang duit, wah udah di WhatsApp temennya. Biar silaturahmi gak putus, minjem dulu. Wah udah hafal semua berarti pengalaman. Apalagi kalau apa? Diputusin pacar. Wah udah habis udah, disindir, diapa segala macam udah. Sosial medianya rame di sini. Apalagi Indonesia kemarin tuh. Waduh, dari ujung Merauke sampai Sabang semuanya menghujat luas kota. Kenapa seperti itu? Kenapa begitu udah setelahnya? Manusia ini kalau kagak terima yang namanya susah, bete, kagak enak, udah ngeluh, gelisah luar biasa.
masjidnya. Wa idza masyal khair min Allah Ta'ala syahha wa mana'aha Allah Ta'ala fi dzalik. Kalau udah dapat kebayaan, objekannya dapat transferan. Waduh, apalagi kalau dapat gusuran. Waduh, warisan. Langsung dia kikir, bakhil, nahan daripada haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung tempel koyok, nempel di palanya 4. Pala yang namanya kagak pusing dipusingin sama dia. Muka yang kagak bete dibetein sama dia. Kenapa? Takut dimintain orang, takut diutangin orang. Ini padahal hartanya ada hak-haknya anak yatim, ada hak-haknya daripada yaitu majelis taklim, ada yang haknya masjid, ada haknya daripada zakat, sedekah, dia tahan semuanya. Manusia seperti itu. Emang udah setelan pabriknya seperti itu. Tapi kata Buya Said Muhammad, tidak akan pernah seorang hamba terpisah, terbebas, terlepas daripada sifat-sifat yang buruk tersebut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, kata Allah. Dan sholatnya bukan sholat belang bentang, enggak, ada imun yang terus menerus, continue, yang mana di dalam sholat mereka mengerjakan di waktu-waktunya. Biarpun sholat subuh ngantuknya minta ampun, benar. Kita udah melek begini merem lagi. Udah gitu bacaan daripada muadzinnya, as-salatu khairun minan naum. Naumnya banyak gitu. Sholat lebih baik daripada tidur. Dengar tidur doang, tidur lagi tadi. Nah ini karena dia pengen mengerjakan itu yang namanya ibadah sholat subuh, dia paksain. Biarpun siang-siang panas luar biasa, dia paksain sholat zuhur. Biarpun yang namanya sore capek, dia paksain sholat asar. Sampai maghrib di perjalanan pulang kerja masih sempet dia itu apa? Pengkolin tuh yang namanya motornya, mobilnya, sholat dulu, sholat maghrib. Nyampe rumah kagak langsung tidur, kecapean, enggak, sholat isya dulu. Ini kalau bisa terus menerus secara disiplin melaksanakan ibadah sholat, maka ini sholat tersebut akan, kata Buya Said Muhammad bin Ali al-Maliki, memindahkan seorang hamba tersebut dari tabiat-tabiat yang jelek, yang gampang ngeluh, yang kagak ada yang namanya syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada apa? Kepada tabiat-tabiat yang baik. Dia bakal jadi orang yang sabar. Nih, kayak kita nih, luar biasa Nurul Mustafa. Hujan dari sore, benar? Dari sore hujan gak berhenti-berhenti. Tapi luar biasa, masih penuh di Masjid At-Taubah. Luar biasa, ini tandanya apa? Udah terdidik orang-orang Nurul Mustafa oleh kita punya guru. Mau panas, mau jauh, mau hujan, tetap istiqomah. Makanya kalau kita udah dibiasain seperti ini, kata Buya Said Muhammad bin Ali al-Maliki, maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikembangkan, akan ditingkatkan di dalam yaitu yang namanya periode atau tahapan kesempurnaan dan yaitu kemuliaan-kemuliaan. Makanya kita diajarin sama guru kita kagak susah, bacaannya kagak banyak-banyak. Emang kita diajarin baca itu lu 1000 gitu, 2000 sampai ngebusa. Kagak. Kita punya guru ngajarin Ratibul Aqas, Ratibul Haddad. La ilaha illallah banyak-banyak 40 kali doang. Salawatnya, lihat salawat saya di sana. Emang guru kan mengajar sampai 100, 200, 300, 400, 1000 gitu enggak? Enggak, baca berapa? 11 doang. Jadi guru kita nih kasih yang ringan-ringan. Kenapa? Karena guru kita tahu, Abu Hasan tahu model kayak gitu setelan pabriknya seperti ini modelnya. Jadi apa? Dipilih itu yang namanya amalan-amalan yang mudah. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa Allah. Yang namanya amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bisa kita terus menerus, yang bisa istiqomah, yang bisa continue walaupun sedikit. Tapi sedikit-sedikit insya Allah jadi bukit. Nah ini dia, kita lagi ngumpulin pahala salawat, ngumpulin pahala zikir, ngumpulin pahala iktikaf di masjid, ngumpulin pahala daripada hadir majelis taklim, yang mana insya Allah nanti kelak kita akan dapatkan dan kita akan lihat
daripada yaitu istiqomah kebaikan kita nanti selepas kita meninggal wafat. Insya Allah kita semua bakal dimatikan husnul khatimah. Tidaklah kita bubar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tidaklah kita bubar dari majlis ini kecuali hajat-hajat maksud cita-cita kita digabulkan oleh Allah. Berkahnya Sayyidul Hadrah wal Maqam al Habib Ahmad bin Alwi al-Haddad al-Hadini wa al-Salih wa la man wa salaf ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam siril